Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di sesi Indonesia Maju, desanya maju. Oke, kita lanjutkan di sesi 2 mengenai 11 ciri-ciri desa gagal maju atau desa mati suri. Nah, saya sampaikan lagi bahwa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memulai yang namanya ruang diskusi publik, dan ini saya berharap akan mendapatkan tanggapan, komentar, juga mungkin koreksi, sehingga ini menjadi sarana pembelajaran buat kita bersama. Terima kasih. Jadi ciri yang kedua suatu desa gagal maju atau suatu desa mati suri adalah visi misi dari seorang calon kubu yang tidak jelas atau asal-asalan. Nah, kenapa visi misi yang tidak jelas atau asal-asalan ini menjadi salah satu penyebab gagalnya suatu desa menjadi maju? Karena apa? Visi misi ini menjadi suatu hal yang sangat mendasar. Visi itu kan seperti mimpi, ya, keinginan, suatu yang dicapai. Visi itu mimpinya seorang kepala desa. Saya punya visi, saya punya mimpi, ingin menjadikan desa ini begini, makmur, sejahtera. Nah, itu visi, mimpi seorang calon kepala desa. Nah, kalau mimpinya nggak jelas, asal-asalan, repot juga. Terus misi itu kan tahapan proses langkah bagaimana misi itu menjadi satu langkah tahapan proses mencapai mimpi tersebut. Nah, contoh misinya yang namanya untuk mencapai desa yang makmur. Misinya memberdayakan sebanyak mungkin ekonomi masyarakat. Misi yang lainnya membuat pelayanan publik di pemerintah desa mudah, cepat, murah, sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik, merasa menjadi nyaman. Itu misinya. Yang lainnya umpamanya memaksimalkan potensi aset desa yang ada, sehingga bisa memberikan nilai tambah, nilai manfaat yang sebesar-besarnya kepada pendapatan ekonomi desa. Itu misi. Nah, kembali, kalau visi atau mimpi nggak jelas, asal-asalan, misinya langkah proses juga nggak jelas, asal-asalan, ini tentunya hal yang mendasar. Karena apa? Dari visi misi tersebutlah pada saat nanti seorang kepala desa terpilih itu akan diterjemahkan visi misi tersebut dalam RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. RPJMDes ini disusun untuk 6 tahun, menjadi kitab suci, menjadi GBHN, garis-garis besarnya perencanaan pengelolaan desa selama si kepala desa tersebut terpilih untuk masa jabatan. Umpamanya sekarang 6 tahun, ya, yang namanya RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, itu disusun untuk masa 6 tahun. Dan itu akan dipecah dalam RKPDes, Rencana Kerja Pemerintahan Desa, untuk setiap tahunnya. Nah, kembali bahwa kegagalan suatu desa menjadi maju atau mati suri, ya karena tadi di awal
si calon kepala desa visi misinya nggak jelas, sulit diterjemahkan dalam RPJPMdes. Satu contoh umpamanya kenapa gagal. Umpamanya ada satu calon kepala desa pada saat kampanye, visi misi ya, dia malah bagian dari visi misinya lah. Kita akan memberikan satu PBB gratis, pajak bumi bangunan gratis. Yaitu nggak jelas, asal-asalan, karena dalam prakteknya itu akan sulit diterjemahkan dalam RPJMdes. Kalau pajak bumi bangunan digratiskan dalam RJPMdes, terus dalam nanti RJPMdes dalam disusun lagi menjadi RKPdes, terus rencana kerja pembangunan desa programnya PBB gratis. Nah, dalam penyusunan RKA-nya, rencana kerja anggarannya, itu yang namanya pengganti gratisnya itu dananya mau diambil dari anggaran yang mana? Bingung kan? Coba. Padahal yang namanya APBDes itu dalam penyusunan RK itu ada namanya sistem keuangan desa yang harus sesuai dengan petunjuk teknis dan juga arahan-arahan dari Permendagri ataupun dari Permendes, sehingga sulit. Ini ngambil duit yang buat gantinya pajak yang harusnya dibayar masyarakat, mau diambil, mau dianggarkan di APBDes-nya di mana? Itu jadi ngawur, sulit itu. Sehingga kalau ada bahasa dari kepala desa yang menjanjikannya udah gampang, itu nanti diambil aja, umpamanya dari proyek pembangunan ini sekian persen, dari proyek pembangunan ini sekian persen, itu malah jadi ngawur. Karena itu tadi, umpamanya dalam satu proyek bikin rabat beton desa itu, nah terus yang seharusnya utuh untuk murni pembangunan, terus kalau dicomot sekian persennya untuk mengganti PBB yang digratiskan, ya ngawur lah. Karena apa? Pembangunan rapat beton yang dianggarkan tidak maksimal, mengurangi yang seharusnya maksimal digunakan untuk pemenuhan partner. Sisi lainnya, itu tadi juga tidak mendidik ke masyarakat. Itu satu contoh bahwa pada saat visi misinya tidak jelas, asal-asalan, tentu ini menjadi satu kegagalan menjadi desa yang maju. Karena apa? Visi misi itu tidak bisa diterjemahkan dalam RJPMdes, RPJMdes, selanjutnya tidak bisa diterapkan juga di dalam RKPdes, dan menjadi kesulitan dalam proses penyusunan rencana kerja anggarannya. Jadi clear ya, pada saat visi misi itu tidak jelas, asal-asalan, tentu ini menjadi salah satu ciri-ciri penyebab gagalnya suatu desa menjadi maju atau suatu desa menjadi mati suri. Oke? Saya ulang sekali lagi. Nomor 2, ciri-ciri gagalnya satu desa maju atau mentusuri karena dari awal visi misi seorang kepala desanya tidak jelas atau asal-asalan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.